Annyeonghaseyo yorobun, selamat datang di channel Zona Drama. Dalam video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita dari drama The Blade and Battle yang menceritakan tentang kisah cinta seorang putri dengan pria pembunuh ayahnya. Berlatar pada zaman kejayaan kerajaan Goguryeo. 고구려만 존재하는 것이 아니요. 우리 고구려가 살 거리요. Drama ini diawali dengan perdebatan Raja Yongnu dengan salah seorang jenderalnya bernama Yeonge Somun yang memiliki pandangan berbeda untuk menghadapi penjajahan dari dinasti Tang. Yeonge Somun ingin mengganti Perdana Menteri, sedangkan Raja ingin mengangkat putra mahkota. 그대들의 비책은 무엇이요? 대대로부터 교체를 해야 합니다. Yeonge Somun bahkan sampai menyerang rombongan Putri Sohae dan putra mahkota dengan sepupunya yang bernama Jang untuk memberi peringatan. Ia mencoba untuk menghapus jejak dengan membunuh anggotanya yang tertangkap. Dan orang yang ditugaskan untuk membunuh tahanan itu adalah putranya sendiri, Yeongchung. Chung sama sekali tidak menolak karena dengan begitu ia bisa bertemu dengan ayahnya untuk pertama kali setelah lama terpisah hanya karena ibunya seorang budak dan kini sudah meninggal. Padahal Yeonge Somun sama sekali tidak memberikan tempat di rumahnya untuk Chong. 이 집에 Walaupun keduanya memiliki hubungan yang tidak harmonis, tapi mereka sama-sama memiliki kepekaan yang kuat terhadap suara-suara di sekitar. Bahkan, Chong bisa memanah tepat sasaran dengan mata tertutup. Hal itulah yang membuat Putri Sohae semakin kagum. Selain ketampanannya yang pernah ia jumpai beberapa waktu lalu di pasar setelah menemui prajurit rahasia raja untuk mengusut kasus penyerangan beberapa waktu lalu. Kelompok itu bernama Geumhwadan yang dikepalai oleh Pak Kepala Botak bernama So Sabun. Salah satu partner Putri Sohae dari kelompok Geumhwadan adalah pria bernama Siwo yang tidak lain adalah anak dari So Sabun. 아버님을 위해 일해 오셨다 들었습니다. 언제든지 필요한 일이 있으면. 그렇군요. Dari penyelidikan yang dilakukan, kasus tersebut mengarah pada Yeonge Somun. Raja mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Yeonge Somun dengan mengganti Perdana Menteri. Sebagai gantinya, putra mahkota harus naik tahta. 태자 책봉을 나에게 주시오. 대신 Tapi Yeonge Somun tetap tidak setuju. Bahkan mengancam akan memperingati dengan hal yang lebih kejam. 그보다 더 어떠한 일도 Sementara itu, Chong berniat untuk pergi ke Pyongyang setelah mendapat penolakan dari ayahnya. Namun, ia berubah pikiran saat melihat Putri Sohae yang frustasi mencari dirinya kemana-mana, tapi tidak ketemu. Alhasil, Chong pun memutuskan untuk menetap demi gadis yang ia cintai. 마음이 바뀌었다. Mereka bertemu saat Chong menggelar pertunjukan panahan dan Putri Sohae langsung bisa mempercayainya dengan menjadi target anak panah. Melihat kemampuan memanah Chong yang luar biasa, Putri Sohae menawarkan untuk jadi pengawal agar bakatnya tidak sia-sia. Kebetulan akan diadakan kompetisi untuk menjadi pengawal Tuan Putri. Chong tampak tertarik selain bisa di samping Putri Sohae, Chong juga bisa membuat mendiang ibunya bangga dengan pencapaiannya. 이번 과제를 통과하는 무사들은 Singkat cerita, Chong bisa masuk ke babak final karena kehebatannya. Tapi di babak akhir, ia mengalami kecelakaan karena bendera yang harus ia ambil tenggelam dan Chong kehabisan nafas di dalam air. Beruntung Putri Sohae yang sudah antusias dari awal langsung membantunya.
Di tepi pantai, Putri menceritakan tentang perasaannya pada Chong di hadapan Siwo. Tanpa ia tahu, Chong yang sudah sadar mendengar percakapan mereka. 좋아하는 겁니까? 그래. Sayangnya niat baik Putri Soe disalahartikan oleh Chong. Ia menganggap kompetisi itu tidak fair. Ia pun memutuskan untuk mundur dan berkelana. 들어놓고 왜 포기를 한단 말입니까? Namun Putri Soe yang mendengar kabar itu langsung bergegas menghentikan karena Chong terlalu egois dengan perasaannya sendiri tanpa memikirkan bagaimana perasaan Putri Soe. 자기 마음만 중요하군요. Di lain pihak, Raja masih dengan masalahnya yaitu Yeon Gae Somon yang selalu berbeda pendapat. Seakan tidak mau tahtanya terganggu, Raja mengirimkan Yeon Gae Somon ke perbatasan untuk mengawasi pembangunan benteng agar bisa lekas mengangkat putra mahkota. 천리장성 축성 가명으로 왕이 모든 걸 혼자서 결정하는 거. Namun sebelum Yeon Gae Somon pergi, Raja mendapat laporan jika lawannya itulah yang membuat Goguryeo terus-menerus mendapat perlawanan dari dinasti Tang. Raja semakin ingin menyingkirkannya dengan memerintahkan Perdana Menteri. 모든 문제는 그 문제를 Sayangnya, misi Perdana Menteri untuk membunuh Yeon Gae Somon gagal dan membuat dirinya sendiri mati. Putri Perdana Menteri yang bernama Nangga terlihat tidak terima karena tahu siapa dalang di balik kematian ayahnya. Dari kejadian itu, akhirnya Raja harus memilih Perdana Menteri baru. Putri Sohe sampai harus turun tangan untuk mencari dukungan dari Jenderal Yang Moon yang memiliki banyak sekali pengikut. 제 심경을 밝혔습니다. 장군의 도움이 필요합니다. Walaupun begitu, pihak Yeon Gae Somon menang karena berhasil mengambil suara dari para pengikut Jenderal Yang Moon. Tapi kemenangan tetap menjadi milik Raja. Karena Yoon Jong-ro sebagai Perdana Menteri terpilih berpihak pada Raja dan mengkhianati keluarganya sendiri karena Raja sudah mengancamnya terlebih dulu. Alhasil, Yeon Gae Somon pun tetap dikirim ke perbatasan. 연계 소문 장군을 Sebelum pergi, ia bertemu dengan Chong yang memutuskan untuk kembali menjadi pengawal putri di istana. Yeon Gae Somon memperingati putranya untuk meninggalkan istana, padahal selama ini ia tidak pernah menghiraukannya. 가지 말아야 할 곳이 있다. 왕궁에서 제 할 일에 끝난 인연이 아닙니까? Putri Soe menyaksikan dan memberitahu siapa Yeon Gae Somon di mata Raja tanpa ia tahu hubungan mereka sebagai ayah dan anak. Setelah membereskan urusan Perdana Menteri, Goguryeo dihebohkan dengan adanya festival panen dan ditutup dengan penampilan putra mahkota setelahnya. 대로 회의에서 결정됐다 들었어. 태자가 장군들 앞에서 Putra mahkota harus berlatih untuk pertunjukannya nanti dengan bantuan Chong sebagai pelatih. Chong bisa meluluhkan hati putra mahkota yang sebelumnya tidak berambisi untuk meneruskan tahta. Selain melatih putra mahkota, Chong juga bertugas mengawal Putri Soe menghadiri festival panen, sekaligus modus menghabiskan waktu berdua untuk kencan. Di sana, ia sempat melihat orang mencurigakan yang bertemu dengan salah seorang menteri. Orang itu ditugaskan untuk membunuh Putri Soe dan putra mahkota sebagai perlawanan dari Yeon Gae Somon. Tapi misinya gagal saat di festival panen. Sebagai gantinya, anak buah Yeon Gae Somon bernama Ho Tae menemui Chong untuk memberikan surat peringatan dari ayahnya. Chong baru membacanya saat sampai di istana dan langsung membakarnya. Sebelum kertas itu terbakar habis, ia sudah meninggalkannya karena Putri Soe memanggil. Serpihan surat itu ditemukan oleh Jang yang sudah mencurigainya dari tadi. Tibalah saatnya penampilan putra mahkota di penghujung festival panen. Semua berjalan lancar,
Tapi Chong melihat orang mencurigakan yang ia temui di festival panen lalu. Yang tidak lain adalah orang suruhan pihak keluarga Yun. Ia menyusup dalam kelompok sirkus yang tampil setelah putra mahkota. Saat orang itu hendak beraksi, Chong langsung menghentikannya dan mengacaukan pertunjukan. Raja sangat marah, tapi Chong tidak bisa mengatakan alasannya karena menyangkut keselamatan ayahnya sendiri. Putri Sohe dan putra mahkota berusaha membela Chong karena dianggap orang baru dan belum beradaptasi dengan istana. 용서해 주시지요. 부디 Namun tiba-tiba Jang mematahkan pembelaan mereka dengan menunjukkan luka di lengan Chong akibat serangan pedangnya dulu saat menyerang tahanan dan mengklaim keterlibatan Chong dengan pihak Yeon Ge-somun. 왕자님과 공주님을 헤아려던 인질범. 네가 정녕. Hubungan Chong dan Yeon Ge-somun juga terungkap, begitupun dengan ketidakharmonisan mereka. Chong pun harus menanggung hukuman seorang diri walaupun Yeon Ge-somun tampak tidak tega. 평양성 광장에서 Sedangkan Putri Sohe sangat terpukul dengan kenyataan yang ada setelah apa yang mereka lalui bersama. 저를 믿어보시겠습니까? Chong menceritakan tujuannya terlibat dalam penyerangan kala itu untuk meredam kemarahan Putri Sohe. Selain itu, ia juga berterus terang dengan perasaannya dan membuat Putri Sohe mulai luluh. 절 믿어주시고 도와주신 공주님을 Dari sana Putri Sohe mencoba membujuk Jang agar menggagalkan eksekusi karena melibatkan perasaannya dan ialah yang membawa Chong ke istana. Tapi Jang tidak bisa mengambil keputusan dan memilih untuk menyembunyikan sikap Putri Sohe dari raja. 제가 할 수 있는 일이 Sedangkan Putri Sohe yang putus asa tidak mempedulikannya lagi. Ia langsung menemui raja karena bagaimanapun Chong adalah pengawal yang setia dan sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Yeon Ge-somun. Namun usahanya tetap gagal dan raja akan tetap mengeksekusi Chong daripada membereskan Yeon Ge-somun untuk menghindari pemberontakan. 반드시 죽어줘야만 한다. Melihat kakaknya putus asa, putra mahkota yang tahu isi hati Putri Sohe memberikan solusi jalan rahasia untuk membebaskan Chong dan juga mencoba membujuk raja. Namun usahanya tetap gagal. Selain raja keras kepala, Chong sudah dipindahkan ke sel lain oleh Jang. 죄수를 다른 방으로 옮겨라. Sebelum waktu eksekusi, Yeon Ge-somun ingin menemui raja tapi ditolak. Ia sempat berbicara dengan Jang dan mencoba memprovokasinya. Karena Jang masih memiliki hubungan keluarga dengan raja dan memiliki skill yang lebih mumpuni untuk meneruskan tahta daripada putra mahkota saat ini. 운과 물을 두루 갖춘 용성은 응강. 자격을 갖춘 자만이 앉아야 하는 법. Selain itu, Yeon Ge-somun juga request agar putranya dihukum gantung saja supaya bisa dimakamkan secara utuh. 아들의 장례를 질 수 있게. Saatnya pengeksekusian, salah satu teman Chong bernama Jin-gu sangat histeris. Putri Sohe juga menyaksikannya dengan tatapan putus asa. Putri Sohe sangat terpukul akan hal itu. Tapi di balik kesedihan Putri Sohe, Chong sebenarnya masih hidup berkat obat yang diberikan Jang untuk henti jantung dan sadar setelah beberapa waktu kemudian. Rupanya Jang termakan omongan Yeon Ge-somun dan ingin berpihak kepadanya. 아드님을 모시고 온 것입니다. Sebagai ganti dari nyawa Chong yang selamat, Yeon Ge-somun ingin putranya memutuskan hubungan dengan keluarga kerajaan, khususnya Putri Sohe, dan hidup tersembunyi. 떠나든 남든 네 마음 가는 대로 하여라. Tapi
Chong tidak bisa melakukannya terlebih ketika melihat Putri Sohee menangis di hadapan peti mati palsu miliknya. Ia diam-diam menunjukkan dirinya masih hidup dengan mengembalikan tusuk sangtu yang pernah Putri Sohee belikan di festival panen dahulu. Selain itu, ia juga memberikan jawaban atas ungkapan perasaan Putri Sohee dengan menuliskan di ruangan tempat mereka biasa bersama. 마음속의 말이. Di lain pihak, ada kelompok Gemhuadan yang mendapat misi rahasia dari raja untuk mempersiapkan diri supaya berjaga-jaga jika saja Yeon Ge-seomun melakukan pergerakan akibat kematian putranya. 가만히 있지 않을 거라는 게 폐하의 생각이지. 움직인다. Siwo diam-diam masuk ke rumah Yeon Ge-seomun. Sayangnya ia terjebak dan terpaksa bersembunyi dalam sebuah guci besar berisikan air. Dari sana, Siwo justru mendengar strategi pemberontakan keluarga Yeon di hari pengangkatan putra mahkota. 공격할 수 있지 않소. 왕궁 병사 숙소를 공격해. Saat berusaha keluar, Siwo hampir ketahuan karena bercak air yang ia tinggalkan. Beruntung, So Sabun menyelamatkannya dan kelompok Gemhuadan langsung bergegas melaporkan pada raja. Mereka langsung mengatur siasat. Raja bersumpah akan menghabisi para pemberontak besok. 적의 계획을 미리 알고 있기에 역도들의 목을 베야 할 것이오. Sedangkan Putri Sohee yang juga ada di sana menyadari bahaya yang akan menimpa Chong sebagai anggota keluarga pemberontak. Ia berniat menyelamatkan dengan meninggalkan pesan di ruang pertemuan mereka. 평양성을 떠나야 한다. 연씨 가문은 멸문할 것이다. Sayangnya pesan itu tidak dapat sampai karena Chong tidak bisa keluar. Ia dikurung oleh Yeon Ge-seomun padahal sangat ingin menyelamatkan Putri Sohee setelah mendengar rencana pemberontakan ayahnya. 지금 반역을 하시겠다는 것입니까? 내가 하는 일이 너를 살리는 누구도 공주님을 해할 순 없습니다. Namun keberuntungan berpihak padanya. Yeon Ge-seomun membebaskan dan memasrahkan kepercayaan penuh pada Chong agar tidak mengkhianati keluarganya. Tapi Chong tidak punya pilihan selain menyelamatkan ayang bebeknya. 공주님을 지켜야 합니다. 지금 아버님을 따를 수는 없습니다. Ia bahkan merelakan cita-cita mendiang ibunya yang ingin menjadi bagian dari keluarga Yoon. Chong menyusup ke istana di hari penobatan putra mahkota. 병사들은 어디로 갔느냐? Sedangkan di istana sendiri sudah ada kekacauan. Karena putra mahkota terjatuh dari kuda yang telah diracuni di waktu latihan pagi hari. 독살입니다. Kecelakaan itu berakibat fatal karena putra mahkota jadi lumpuh. Usut punya usut, tabib istana adalah pelaku sekaligus mata-mata dari pihak Yeon Ge-seomun yang sengaja ingin mencelakai putra mahkota. 예он 게-seomun이 굳이 어의를 내서 So Sabun usul untuk mengundur upacara pengangkatan, tapi raja masih keberatan lantaran musuhnya akan menyerang hari itu juga. Namun situasi semakin tidak terkendali saat Chong beraksi dan menggagalkan pasukan Yeon Ge-seomun yang berusaha menerobos masuk istana. Padahal Yeon Ge-seomun CS sudah siap siaga memasuki istana. Baik rencana raja maupun rencana Yeon Ge-seomun gagal total dan upacara terpaksa ditunda. 계획이 엇나간 지금 그들을 끝장낼 것이오. 공식이 연기되었습니다. Akibat aksinya, Chong jadi buronan baik dari pihak raja maupun ayahnya sendiri. Chong bersembunyi di ruangan putri. Mereka saling mengungkapkan kekhawatiran satu sama lain. 감히 그리하지 못했사옵니다. 죽지 않기를. Percakapan mereka berakhir ketika raja tiba-tiba datang memeriksa keamanan Putri Sohee. Di balik Chong yang bersembunyi, raja bersumpah akan memenggal kepala Yeon Ge-seomun. 아버님, 내가 먼저 내 목을 벨 것이다. Setelah raja pergi, Putri Sohee tiba-tiba menodongkan pedangnya pada Chong.
Ia menuntut Chong untuk berpihak padanya karena putri tidak mungkin mengkhianati ayahnya sendiri. Tapi Chong memilih mati daripada menuruti tawaran kekasihnya. Hubungan mereka seakan tidak bisa bersatu. Putri Sohee memutuskan untuk mengakhiri saja. 우리의 운명이 여기까지라고 생각해라. Sedangkan raja yang putus asa dengan masa depan Goguryeo berencana mendapatkan penerus baru. Jang yang mendengar itu langsung waspada karena jika ia ketahuan mengampuni nyawa Chong maka ia akan dianggap pengkhianat dan tidak mendapat kesempatan jadi penerus tahta. 연계소문 아들이 살아있다는 것을 배악. 모든 것은 끝이다. Ia langsung mencari dan menemukan Chong di ruangan putri. Ia tidak bisa mengampuni nyawa putri untuk kedua kalinya. Dan putri yang ada di sana tidak sengaja mendengar itu. Dan jadinya ia tahu deh perbuatan Jang. 너를 2번이나 살려둘 순 없다. 오라버니가 이자를 살렸으니까. Jang langsung mengelak dengan beralasan menyelamatkan Chong karena ia pengawal setiap Putri Sohee dan putra mahkota. Walaupun sudah putus, Putri Sohee berusaha membela nyawa Chong dan ingin membebaskannya dengan Jang. 이자를 내보내야 합니다. Di lain pihak, Yoon Ge-somon yang sebelumnya mengira Chong membocorkan rahasia mereka, baru mendapat kabar putra mahkota dan menganggap itulah alasan istana jadi lebih ketat. 왕자가 낙마를 했어. Percakapan mereka berakhir saat raja mendatangi kediaman Yoon Ge-somon untuk meminta dukungan pemilihan penerus tahta besok. 연장군의 지지를 부탁하오. 그리하겠습니다. Jang juga mendatanginya untuk minta dukungan juga dengan jaminan nyawa Chong di istana. Jang membantu Putri Sohee membawa Chong keluar sebagaimana kesepakatannya dengan Yoon Ge-somon. 폐하의 어명이십니다. 문을 열어라. Sedangkan Putri Sohee dan Chong sendiri akan berpisah. Putri Sohee memberikan gelangnya sebagai kenang-kenangan. Ia ingin Chong pergi ke Jeolbon agar selamat dan mereka akan bertemu lagi di sana. 반드시 너를 찾는다고 약속하마. Namun sayangnya, Chong harus tertangkap oleh Hote. Ia pun kembali ke keluarga Yo dan dipaksa untuk bergabung dengan pasukan Yoon Ge-somon saat pemberontakan nanti dengan nyawa sebagai ancamannya. 왕실과 함께 갈 수 없느냐? Pihak keluarga Yeon semakin memanas saat tahu penerus yang raja pilih adalah Putri Sohee. Mereka akan melakukan pemberontakan di hari parade militer bersamaan dengan pengangkatan Putri Sohee. 왕은 반드시. Sedangkan putra mahkota tampak sangat puas dengan keputusan raja, walaupun ia tahu kakaknya sama sekali tidak berambisi jadi penguasa. Putri Sohee sendiri masih belum kehilangan harapan agar adiknya bisa sembuh dan mengambil kembali posisinya. 기다리는 것이다. 누님, 네가 어서 일어나야. Di hari parade militer, Chong akan bergabung dengan pasukan Yoon Ge-somon, tapi niatnya untuk menyelamatkan putri. 갈 것입니다. Sedangkan putri sudah bersiap untuk menghabisi setiap pemberontak yang masuk ke istana nanti, tanpa ia tahu jika salah satu dari mereka adalah orang yang ia cintai. 고구려의 역도를 밟는 것이다. Saatnya parade militer dimulai. Pasukan Yoon Ge-somon sudah siap dengan Chong ikut bergabung. Mereka memblokade pasukan dari luar kota dan bergegas masuk ke istana dengan membagi menjadi beberapa bagian. Selain itu, Jang juga ada di pihak Yoon Ge-somon dengan membawa pasukannya dari dalam istana. Di lain sisi, raja bersama kelompok Gemuhadan juga bersiap menghadapi mereka. 왕자님 그리고 공주님을 최우선으로 아주 그냥 싹 쓸어버리겠어. Raja ingin membuktikan pengkhianatan Yoon Ge-somon dengan kesaksian tabib yang menjadi mata-mata. Sayangnya tabib itu sudah bunuh diri karena desakan Hote.
Raja yang masih di ruangannya pun tidak punya bukti apapun dan Yeon Ge-somon langsung melancarkan rencananya. Ia langsung menebaskan pedangnya ke arah Perdana Menteri dan membuat aula geger. Hal itu menandakan pemberontakan dimulai. Pasukan Jang yang ada di sana langsung membantai seluruh menteri yang pro dengan raja. Setelah semua beres, Yeon Ge-somon bergegas menuju ruangan raja untuk mengincarnya. Sebelum itu, So Sabun sudah melaporkan kekacauan di aula dan meminta raja untuk segera pergi. Situasi mereka benar-benar tidak menguntungkan karena tidak memiliki bala bantuan apapun. Terlebih, Jang sudah berpaling. Keluarga kerajaan pun terpaksa kabur menyelamatkan diri. Di jalan, Putri Sohee sempat berpapasan dengan Chong yang memiliki tujuan berbeda dengan Yeon Ge-somon. Ia mengkhianati ayahnya sendiri dan ingin menyelamatkan Putri Sohee. Sementara itu, putra mahkota berjuang seorang diri dengan kondisinya yang lumpuh. Siwo yang seharusnya membantunya masih dihadang oleh pasukan pemberontak. Alhasil, Putri Sohee memberanikan diri untuk menjemput adiknya. Melihat keberanian putrinya, raja memutuskan untuk menghadapi para pemberontak daripada harus melarikan diri. Sedangkan putri yang sudah sampai di ruangan putra mahkota masih berusaha membujuknya karena putra mahkota memilih untuk tinggal daripada membebani kakaknya. Saat putri hampir meluluhkan hati adiknya, Hote sudah sampai di ruangan tersebut. Ia langsung menyerang Putri Sohee dan putra mahkota yang lemah tiba-tiba menghentikannya. Alhasil, Hote langsung menyerangnya dan putra mahkota tewas dengan pedangnya. Putri Sohee sangat marah dan langsung menyerangnya dengan gila. Chong datang untuk menghentikannya, tapi Hote mengira mereka masih sepihak. Perkataan itu membuat Putri Sohee sangat kecewa dengan niat awal Chong, padahal itu hanya kesalahpahaman. 영계소문 장군의 아들임을 증명하시죠. 나를 배신했어. Siwo datang membawanya keluar dan bergabung dengan raja di ruangannya di saat Chong menahan serangan Hote. Tidak berselang lama, pasukan Yeon Ge-somon sudah sampai dengan Jang berada di barisan depan pasukan pemberontak. Keluarga kerajaan melihat sendiri bagaimana tatapan pengkhianatan dari keluarga mereka sendiri. Putri Sohee yang sangat marah sampai menyumpahi sepupunya akan mati di ruangan tersebut. 지금 이 자리에서 어떻게 죽어나가는 건 내 두 눈으로 똑. Tidak mau banyak cincong, Yeon Ge-somon langsung menghunuskan pedangnya ke arah raja. Raja pun mati di pangkuan putrinya yang masih ngeblank dengan pemandangan mengerikan yang ia saksikan. 아버님. Chong datang menodongkan pedang ke arah ayahnya sendiri untuk membantu Putri Sohee kabur bersama Gemuadan. Putri diseret oleh Siwo dan anggota Gemuadan lain terpisah karena harus menghadang pasukan yang mengejar mereka. Sedangkan Chong yang masih menyandra ayahnya sendiri, akhirnya melepaskan saat situasi sudah agak reda. Namun ia tetap harus menanggung kemarahan ayahnya dan hubungannya dengan keluarga Yong pun terputus saat itu. 네가 원하는 시간은 벌어줬으니. Walaupun Putri Sohee dan Siwo sudah berhasil kabur, tapi mereka tidak sepenuhnya aman. Karena Hote mengejar mereka dari belakang. Sampailah mereka di tepi tebing.
Putri Sohee ingin membantu Siwo menghadapi Hotae, tapi ia justru terpeleset dan jatuh ke dalam jurang. Chong yang baru sampai langsung ikut lompat tanpa pikir panjang. Tapi sayangnya ia tetap kehilangan Putri Sohee. Siwo juga bergegas turun untuk mencarinya. Begitupun dengan Hotae bersama para pasukan. Tidak ada yang bisa menemukan Putri Sohee. Yeon Ge-somun ingin melupakannya beberapa waktu dan fokus pada keluarga para pengikut raja yang tersisa. Ia membunuh mereka dengan brutal tapi mengampuni Jenderal Yang Mun karena memiliki banyak pengikut dan tidak ingin ada kerusuhan baru. 죽인다면 반란에 불씨만 일으킬 뿐. 그자의 세력이 만만치 않습니다. Selain itu, Yeon Ge-somun juga memajang jasad putra mahkota dan raja di depan umum. Tidak puas dengan itu, Yeon Ge-somun juga menyebar fitnah sebelum membakar mereka berdua. Putri Sohee juga ikut menyaksikan keluarganya diperlakukan dengan rendah dengan perasaan hancur. Rupanya selama ini ia diselamatkan oleh keluarga Chohae. Ayah Chohae bernama Gilbo dulunya adalah anggota Geumhuadan yang memutuskan untuk resign setelah kelahiran Chohae. 금화단 시절 동지였습니다. 저 아이가 생기면서 금화단보단 Suatu malam ada seorang yang mencuri abu raja dan putra mahkota. Itu adalah Ulah Jang yang kini sudah diangkat menjadi Raja Bojang. Ia ingin menjadi raja sejati tanpa tekanan dari pihak manapun termasuk Yeon Ge-somun. 머지않아 연개소문도 Geumhuadan yang mengetahui abu raja menghilang lebih memilih untuk mencari Putri Sohee terlebih dahulu. Mereka akan ke Jeolbon sebagaimana kesepakatan para anggota Geumhuadan jika situasi mendesak. Di lain sisi, Putri Sohee, Gilbo, dan Chohae juga ke Jeolbon. Begitupun dengan Chong yang masih mencari keberadaan Putri Sohee dengan Hotae yang diam-diam membuntutinya. Atas perintah Yeon Ge-somun untuk membunuh Putri Sohee. 네가 먼저 없애야 할 것이다. 공주를 찾게 되면 Sedangkan Putri Sohee sendiri akan mengabdikan dirinya untuk balas dendam. Ia melukis payung dengan gambar pedang dan bunga sebagai lambang dari Geumhuadan agar bisa mengumpulkan pasukan. 소식이 올 게입니다. 곧 Bahkan saat ia melihat Chong di Jeolbon, Putri Sohee berniat membidiknya dengan panah. Tapi sasarannya meleset karena perasaan pribadi. Saat Putri Sohee hendak mengulanginya, Siwo berhasil menemukannya dan berusaha menghentikan agar tidak terjadi kerusuhan di kota. 이 활로는 무리입니다. 무사했구나. Kini Geumhuadan sudah berkumpul setelah melihat payung Putri Sohee yang viral. Mereka akan membuat siasat untuk memperlancar balas dendamnya. Mereka akan membuat rumor palsu kematian Putri Sohee. Putri Sohee juga mengubah identitasnya, bukan lagi seorang bangsawan tertinggi, tapi rakyat biasa dengan nama Soo Mu-young. 소희 공주는 죽었습니다. 앞으로 저는 무영입니다. Kabar kematiannya sangat membuat Chong terpukul. Chong sudah tidak punya tujuan hidup apapun. Entah apa yang Chong pikirkan, ia memohon untuk menjadi bagian dari keluarga Yeon lagi. 아버님의 길을 가보겠습니다. 가문을 버린 자의 입에서 나올 말은 아니구나. 힘 있는 자가 될 것입니다. Syaratnya adalah Chong harus bisa mengawal Yeon Ge-somun pergi ke perbatasan sebagaimana perintah dari Jang yang sudah mulai menunjukkan kekuasaannya. Di sana, Yeon Ge-somun ingin memberantas para pemberontak, salah satunya adalah adik dari mendiang Perdana Menteri yang bernama Yeon Jung-moo, yang juga menjadi incaran Geumhuadan.
우리가 연정모의 복수심을 이용해 볼 수. Tujuan Gembuadan bukan untuk bermusuhan, tapi untuk diajak bekerja sama melawan Yeon Ge-somun. Tanpa pikir panjang, Yeon Jung-mo sepakat selain bisa lebih mudah balas dendam, ia juga butuh bantuan untuk menyelamatkan nyawanya. Karena pihak Yeon Ge-somun mulai mencurigainya. 연정모 동생, 지금 곧 연정모 사저로 가거라. Tepat saat Gembuadan di sana, pasukan Yeon Ge-somun datang untuk menawarkan jabatan Perdana Menteri. Gembuadan dan pasukan Yeon Ge-somun juga sudah bersiap untuk menyerang musuhnya. Tapi rencana itu gagal karena Yeon Ge-somun ternyata membawa banyak pasukan yang sudah bersiap di luar. Walaupun begitu, kepekaan Chong membuatnya mencurigai pergerakan pasukan di balik Yeon Jung-mo. Gembuadan dan Yeon Jung-mo terpaksa menjalankan plan B dengan menyerang pasukan Yeon Ge-somun dalam perjalanan. Sayangnya, mereka justru masuk jebakan atas usulan Chong. 함정입니다. Pasukan Yeon Ge-somun sangat banyak karena Yang Moon bergabung dengannya. Dari pertempuran itu, Muyong berduel dengan Chong. Sayangnya perasaannya membuat semuanya hancur. Sedangkan Chong yang tidak tahu siapa lawannya terus menyerang tanpa ampun. Bahkan dua anggota Gembuadan tewas dan Muyong sendiri sampai terluka parah. Kekalahan mereka bukan hanya sampai di sana. Yeon Jung-mo bahkan hampir mengkhianati mereka. 패왕의 잔당들이 있습니다. Beruntung Sosabun langsung memanahnya agar tutup mulut. Sebagai gantinya, Sosabun pun tertangkap. Hanya Bochi dan Moyong yang berhasil lolos dari jebakan tersebut dan hidup tersembunyi bersama keluarga Gilbu. 상처는 깊지 않으니. Setelah membereskan para pemberontak, kini saatnya Yeon Ge-somun mengurus Raja Bojang yang diam-diam ingin mendapat dukungan dari pengikut Yeon Ge-somun selama dinas di luar kota. 그대들과 새 대대로에 대해 상의해. Ia juga tahu Raja Bojang mengambil Abu Raja dan menganggapnya sebagai bentuk pengkhianatan karena masih setia dengan raja terdahulu. Ia mengambil otoritas raja dengan berkedok membuat jabatan baru bernama Jenderal Besar, bahkan seluruh menteri mendukungnya. Dan tidak ada satupun yang berpihak pada Raja Bojang. 대망내지이며 그 자리에 더 없이 정확한 판단입니다. Raja Bojang bagaikan macan kehilangan taring. Selain itu, Chong juga diangkat menjadi kepala jenderal untuk menggantikan posisi semula ayahnya. 축성 감액을 맡길 것입니다. Selain itu, juga akan dibangun Badan Joye yang bertugas memberantas sisa-sisa pemberontak. Semua itu adalah usulan dari Chong. 정보기관이 필요합니다. 조이부라 칭할 것이오. Di lain pihak, ada Muyong yang mulai siuman dari masa kritisnya. Beruntung ia selamat berkat bantuan keluarga Chohe. Walaupun terluka, Muyong tetap optimis untuk terus berlatih agar mengembalikan kekuatannya. 마음이 어디 그리 쉽게 베어지더냐. Singkat cerita, 3 tahun sudah berlalu. Muyong semakin menutupi identitasnya dan hidup sebagai pria. Keahliannya juga meningkat banyak. Selain menyusun rencana balas dendamnya, ia juga membantu krisis Goguryeo yang dilanda kelaparan akibat perang berkelanjutan. Chong dan Yeon Ge-somun kembali dengan kemenangan bersama Badan Joye. Chong dengan berani menuntut Badan Joye untuk bertanggung jawab atas dampak peperangan dan mengganti pemimpinnya. 그 조이부를 직속 관할로 두고 계신 Raja Bojang usul Chong untuk menduduki jabatan tersebut. Tapi Yeon Ge-somun lebih mempercayakannya pada Yeon Nam-seng
keturunan sahnya yang tidak lain adalah adik tiri Chong. 연남생이 좋겠습니다. 그럽시다 그럼. Yeon Nam-seng memiliki kepribadian yang sangat berbeda dengan Chong. Ia tampak lebih estetik dan santai. Berkat kepribadiannya tersebut, Moyong lebih mudah untuk mengincarnya. 난 남생이라 한다. 넌. Ia berencana untuk mendekati badan Jo-ye. Bahkan, ia juga memasukkan identitasnya sebagai putra gubernur Daeja untuk bisa menjadi bagian dari agen Jo-ye, yang kebetulan sedang open recruitment. 추천을 받고 온 소무영입니다. Sayangnya, ia harus bertemu dengan Chong yang kini menjabat sebagai wakil kepala badan Jo-ye. Chong dilanda kebingungan saat melihat wajah Moyong yang persis putri Sohee, tapi dalam casing laki-laki. 새 요원들 선발은 잘 되고 있나? Sedangkan Chong juga tidak bisa lupa jika kekasihnya itu sudah mati. Beruntung Nam-seng datang dan Moyong bisa lolos berkat jalur orang dalam. 제 친구입니다. 제 친구입니다, 형님. Walaupun begitu, Chong masih belum yakin. Ia memerintahkan Tae-pyung untuk menyelidiki lebih dalam latar belakang Chong. 대자성으로 사람을 보내라. 은밀하게 움직여야 한다, 힐러라. Terlepas dari hal itu, sebagaimana tugas badan Jo-ye, yaitu memberantas para pemberontak, Chong dan Nam-seng terlihat selalu berbeda pendapat. 패왕을 따르던 그 귀족 세력인 먼저 반란을 주도하는 핵심 세력을 정확히. Di lain sisi, dengan tatapan tidak tega, Moyong menyaksikan orang-orang yang setia pada ayahnya dibabat habis. Di sini kita bisa melihat sosok asli Nam-seng yang diam-diam menghanyutkan. Walaupun tampak tenang, tapi ia sangat berdarah dingin dan tidak berperasaan. 내가 아닌 나머지는 죽여라. Selain itu, keberanian dan ambisinya juga besar. Ia bahkan dengan berani mengundang para menteri berpesta di hari ulang tahun raja. Raja Bojang yang sejak dulu tidak pernah dianggap semakin terlihat menyedihkan. Ia bak orang kehilangan akal yang sudah tidak berguna lagi. Kebetulan, Moyong mendapat tugas di tempat Raja Bojang untuk mendapat kata sandi. Melihat sikap aneh sepupunya itu, Moyong tidak takut ketahuan karena menganggapnya sudah tidak waras. 구비온. Sementara itu, Nam-seng masih terus menunjukkan kekuatannya. Ia usul untuk mengganti Perdana Menteri karena salah satu sanak saudaranya terlibat dalam pemberontakan. Raja Bojang hanya bisa menyetujuinya dan mengikuti alur. 또 하나 다스리지 못하는 자에게 캐는 과정에서 드러났습니다. 됐습니다, 대대로. Ia yang tampak tidak waras sebenarnya hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengirim serangan balasan. Ia sengaja memanfaatkan konflik internal pihak Yeon Gae-somun. Salah satunya adalah Nam-seng yang paling serakah. Walaupun ia adalah penerus utama ayahnya, tapi Nam-seng juga iri dengan Chong. Walaupun sudah jelas jika kemampuannya di bawah kakaknya tersebut. 이가 적자이긴 하나 아버님. 장자는 연충임을 잊지 말거라. Di lain pihak, Moyong diam-diam mulai melancarkan rencananya. Ia menyusup ke ruangan arsip untuk mencari informasi dan menemukan buku milik Chong yang berisikan data para tahanan. Salah satunya ada Sosabun. Buku itu Chong dapatkan dari ayahnya karena ingin memiliki kekuatan di luar pasukan Yeon Gae-somun. Belum juga Moyong melihat lebih banyak, keberadaannya diketahui oleh Chong. Ia hanya beralasan mengambil name tag. Tapi kecurigaan Chong dari awal membuatnya tidak percaya. Beruntung salah satu anggota badan Jo-ye bernama Mosul datang. Mosul adalah mata-mata sekaligus putri dari menteri pendukung Yeon Gae-somun. Selain itu, ia juga naksir Chong. Jadi dia sedikit posesif gitu deh sama Chong.
기분 상해야 하나? Setelah bebas dari Chong, Moyong diam-diam menemui Sosabun di penjara. Perasaan Sosabun campur aduk antara terkejut dan bahagia melihat puannya selamat. Tapi belum juga mereka bicara banyak, Chong lagi-lagi datang. Chong ingin mengajak Sosabun berada di pihaknya. Sosabun tampak tertarik tentunya dengan tujuannya yang berbeda. Sosabun sempat menyindir tentang perasaan Chong pada Putri Sohee agar Moyong mendapat kepastian. Bagi Chong, Putri Sohee memang sudah mati dan ia juga sudah melupakannya. 이젠 얼굴도 생각이. Selain itu, Raja Bojang juga sempat menyindir hal serupa di saat rapat. Bagi Chong tidak ada alasan apapun untuk berpihak pada Putri Sohee karena ia sudah mati. 난 항상 그게 궁금했어. 공주는 이미 죽은 사람입니다. Rupanya Raja sudah mengenali siapa Moyong. Ia sengaja diam selama ini dan kini saatnya Raja Bojang unjuk diri. Ia memanggil Moyong secara pribadi. Moyong sempat ngeblank masuk ruangan Raja Bojang, tempat kehancuran kejayaan mendiang ayahnya dahulu. Lamunannya terpecah saat tiba-tiba Raja muncul dan memanggilnya dengan nama asli Putri Sohee. 소희 공주. Moyong tidak bisa mengelak lagi karena bagaimanapun Raja Bojang sudah tumbuh dengannya selama ini. Moyong hanya bisa mengejek karir sepupunya yang tidak lebih dari Raja Boneka walaupun sudah mengorbankan keluarganya sendiri. 겨우 이런 허수아비 왕이나 되려고. 잘 어울리십니다. Di lain pihak, Chong yang selama ini menyelidiki Moyong mendapat informasi jika Moyong bukan anak kandung Gubernur Deja. Untuk sementara waktu Moyong aman karena Gubernur Deja berpihak kepadanya. Namun Chong masih belum yakin. 확실한 것이냐? 곧 양자로 드릴 생각이었답니다. 가보겠습니다. Ia menguji Moyong untuk membunuh Sosabun yang siap mati asalkan tuan putrinya selamat. Beruntung seorang pelatih Chong bernama Jang Po dapat menggagalkannya karena seorang pengkhianat hanya boleh mati dengan dipenggal. 뛰다가 죽는 것보다 Chong terlihat kecewa dengan sikap Moyong karena berani membuktikan dirinya bukan Putri Sohee. Padahal Chong sangat berharap kekasihnya itu masih hidup. 공주가 살아있을 수 있다고 믿었다. Lalu Sins beralih pada Namseng yang ingin menjadikan Moyong sebagai tim mata-mata untuk menangkap penyelundup yang memasok senjata untuk para pemberontak. Berkat tugas tersebut, Moyong bisa leluasa menemui Gemuwadan dan mempermudah koordinasi mereka yang berencana untuk membuat jebakan. 그대로 밀고 나갑니다. Moyong dengan mudah menangkap penyelundup tersebut. Namseng dengan brutal menghajarnya sampai babak belur. Chong langsung mengambil alih dan mengancam keluarga si penyelundup jika tidak mau mengaku. 네 자식을 정인을 찾아. 네 눈앞에서. Namun belum juga ia mengaku penyelundup senjata itu sudah mati. Seorang tabib menyimpulkan ia memang sudah sekarat sebelumnya. 마음의 가책을 가지실 필요가 원래 돼질놈이었습니다요. Sementara itu, setelah mengetahui identitas asli Moyong, Raja Bojang mengajaknya bekerja sama untuk menjatuhkan Yeonge Somun. Kebetulan akan diadakan pemilihan calon Perdana Menteri dalam waktu dekat. Moyong memberitahukan rencananya yang ingin memecah para pengikut Yeonge Somun dan memanfaatkan keserakahan Namseng. 공주의 생각은 연남생의 야망에 완전히 고립시켜야 합니다. Dan benar, rupanya Namseng sangat berambisi untuk jabatan tersebut sampai mencari dukungan dari Jenderal Doso yang dulunya berpihak pada Yeonge Somun. 성의를 보이시지요. Sedangkan raja sendiri sudah menyiapkan calon Perdana Menterinya. Namun saat nama Namseng diusulkan, Yeonge Somun terlihat keberatan. 새 대대로 선출은
Yang Jiwook, salah seorang pendukung Yeonge Somun, mencoba mengalihkan pembicaraan dengan membangun monumen Yeonge Somun menggantikan monumen raja terdahulu. Dan Badan Joye jadi penanggung jawab keamanan di hari peresmian. Namseng mengambil alih tugas Chong untuk cari muka, padahal Geumhwa dan sudah mengincar mereka. 제막식 경호는 제가 하겠습니다. Tepat di hadapan Raja Bojang dan Yeonge Somun, Geumhwa dan dengan berani mengacaukan rencana peresmian dengan memajang jasad Yang Jiwook dan menghancurkan monumen tersebut. Para pengikut Yeonge Somun mulai saling tuduh siapa dalang di balik kekacauan itu. Namseng dengan logikanya mencurigai itu adalah ulah dari sisa pengikut raja yang dikepalai oleh Putri Sohee. Karena selama ini ia belum pernah melihat jasadnya secara langsung. Chong yang mencoba menyangkal karena meyakini Putri sudah mati justru dipaksa untuk menangkapnya. 내 눈으로 직접 보기 전에 못 믿겠. 공주는 죽었습니다. 공주를 찾아라. Entah apa yang Namseng ketahui, ia memanggil Moyong dan memerintahkannya untuk memenggal Sosabun. Namun Chong yang ada di sana menghentikannya karena Sosabun adalah hadiah dari ayahnya yang ingin Chong jadikan pengikut. 그렇습니다. 그자는 웃으며 손을 잡을 수 있어야 하는 거 아닙니까? Sementara itu, akibat pergerakan Geumhwa dan lalu, penjagaan semakin diperketat. Karena situasi semakin mendesak, Moyong mengajak Geumhwa dan untuk membebaskan Sosabun terlebih dahulu karena keselamatannya sering terancam. 단장님이라면 네가 내일 꺼내야 한다. 그럼 이제 Misi kali ini semakin mudah karena Moyong bisa bergerak dari dalam. Boci membakar penjara untuk mengalihkan perhatian penjaga dan membawa Sosabun di tengah kekacauan itu. Sedangkan Moyong yang seharusnya menghentikan para penjaga justru menyelamatkan Chong dari bahaya dan mengorbankan diri sampai ia tidak sadarkan diri. Sosabun berhasil lolos dan berkumpul kembali dengan Geumhwa dan selain itu, Siwo yang selama ini menghilang juga kembali serta membawa perwakilan Geumhwa dan dari wilayah lain. Dari kejadian itu, Namseng semakin ingin menangkap para pemberontak. Kebetulan, Mosul memiliki informasi penting untuknya, yaitu jasad penyelundup senjata dulu yang memiliki logo pedang dan bunga di dadanya. Gambar itu persis dengan yang terpampang pada jasad Yang Jiwook. Hal itu membuktikan jika si penyelundup senjata adalah bagian dari kelompok pemberontak. Namseng langsung bergegas ke gudang senjata padahal Mosul belum selesai menjelaskan. 뭘? 얘는 끝까지 듣고 가셔야지, 총관님. Mosul melanjutkan penjelasannya pada Chong tentang kemungkinan itu hanya jebakan. Karena orang tersebut sudah sekarat dan sengaja dijadikan umpan. Prediksi Mosul benar karena jebakan Geumhwa dan memang juga bertujuan untuk menebus pengorbanan anggotanya. 오줌 죽이면 그런 시원하게 땡길 테니까네. Lalu kita beralih ke Namseng dulu yang sangat percaya diri dengan pencapaiannya kali ini. Sayangnya situasi langsung berubah total saat ratusan pasukan Geumhwa dan tiba-tiba menyerang mereka. Chong yang tahu jebakan tersebut langsung bergegas menarik mundur pasukan. Ia sendiri terkepung bahkan Moyong bisa dengan mudah membunuhnya saat itu. Namun lagi-lagi perasaan Moyong melemahkan tekadnya. Ia mengorbankan dirinya untuk kedua kalinya demi menyelamatkan nyawa Chong. Sebuah anak panah mengenai dadanya dan rencana Geumhwa dan jadi berantakan. Chong sendiri sangat panik melihat kondisi Moyong yang sedang kritis. Ia terpaksa memberikan pertolongan pertama. Dan dari sana ia bisa tahu jika Moyong adalah seorang wanita.
Chong semakin overthinking saat tahu kekasihnya selama ini membahayakan keselamatannya dengan penyamaran yang sangat beresiko. 멈추어라. Chong sampai tidak bisa mengalihkan perhatiannya pada Moyong, padahal di luar badan Joye sedang kacau balau. Begitupun dengan Gemhuadan. Kedua belah pihak sama-sama kacau dan menelan banyak korban. Saat Moyong sadar, Raja sampai mendatanginya saking khawatir. 몸은 정말 괜찮은 게냐? 네가 여자라는 걸 들키는 건 시간 문제다. Walaupun dulu ia pernah berkhianat hanya karena tidak terima tahta diserahkan pada wanita, namun kini Raja Bojang menyadari kehebatan Moyong dan bersiap untuk menunggu gilirannya setelah Moyong berhasil membereskan Yonge-somun. Sayangnya setiap gerak-gerik Raja Bojang selalu diawasi oleh Yonge-somun. 연계소문의 다음 표적은 왕의 조회부 방문이라. Dan kini Yonge-somun jadi penasaran deh tentang Moyong. 소무영이라. Di lain sisi, Chong juga tidak kalah khawatirnya. Ia berusaha memperhatikan Moyong lewat Taepyung yang juga teman sekamar Moyong. Moyong menyadari perasaannya tengah tergoncang dengan kebaikan Chong, apalagi saat ia melihat kalung bergambar ibu Chong sebagai barang paling berharga miliknya. 내 어머니시다. Moyong semakin melunak setelah melihat ketulusan hati Chong pada ibunya. Moyong benar-benar dalam persimpangan, apalagi ketika Mosul memberikan materi tentang sikap seorang mata-mata. Ia mengatakan, jika kita jatuh cinta pada musuh, maka negara kita akan hancur. 내가 적에게 마음을 주는 순간 무너지는 것이다. Lalu scenes beralih pada Yonge-somun yang akan merombak badan Joye setelah melihat kekacauan yang dilakukan oleh Namseng. Ia menukar posisi Namseng dengan Chong dalam badan Joye. Namun Namseng sangat tidak terima terlebih Chong hanya anak haram Yonge-somun. 굴러먹었을지도 모를 놈을! 이거 나랑 적자는 저란 말입니다. 아버지가 절 세워주셔야 합니다. Ambisinya semakin bergejolak untuk mengalahkan kakaknya sendiri. Sedangkan Chong yang sejatinya tidak terlalu berambisi untuk menjadi kepala badan Joye pun terpaksa melakukan tugas karena ia pun juga akan mendapat kekuatan. Sebagaimana tujuan Chong sejak awal yang ingin mendapat kekuatan agar bisa melindungi orang yang ia cintai, Chong minta kelonggaran dari ayahnya agar badan Joye fokus pada pemberontakan saja. 오늘부터 대망리지께서는 물론이고 밤에도 번을 것이며. Tidak lama setelah Chong diangkat, Gemhuadan semakin go public nih. Ia bahkan terang-terangan menunjukkan lambang dan nama organisasi mereka yang sebelumnya sangat dirahasiakan dan tidak ada jejak apapun dari para anggotanya. 금하단. 평소에는 자기를 하다 부유하던 비밀 조직이었습니다. Sedikit demi sedikit tabir mereka mulai terbuka. Begitupun dengan penyamaran Moyong. Taepyung memergoki Moyong saat membersihkan lukanya. Dan saat itu juga ia tahu jika Moyong adalah seorang wanita. 괜찮습니다. 안 되겠다. 이게 무슨... Selayaknya teman dekat, Taepyung akan berusaha melindunginya karena tahu penyamaran Moyong sangat beresiko. Sayangnya percakapan itu didengar oleh Namseng dari luar. 조이부에 들어온 것이냐? 이것이었느냐? Ia justru memanfaatkan agar Moyong mendekati Chong dan melaporkan setiap gerak-geriknya. Jika tidak, maka rahasianya akan terbongkar. 적자가 되어줘야겠다. 그리 하겠습니다. Moyong menceritakan pada Raja Bojang tentang apa yang ia alami. Raja Bojang ingin lekas membantu, tapi Moyong masih belum sepenuhnya percaya. Raja Bojang ingin membuktikan kesetiaannya dengan menunjukkan abu raja dan putra mahkota yang ia kubur dan ia jaga selama ini. 내 손수 묻었느니라. Sementara itu, Chong yang penasaran dengan masalah di luar memanggil Jinggo setelah sekian lama berpisah. Berdasarkan penuturan Jinggo, Chong jadi tahu ada krisis pangan dan banyak orang kelaparan di luar sana. 굶고 있는 사람이 한둘이 아니거든? Bahkan salah satu anggota Gemhuadan
Sampai ada yang berkhianat demi sekarung beras. Ia menukarkan informasi Putri Sohe masih hidup hanya demi bisa memberi makan keluarganya. 쌀 한 가마니를 이 사실을 누가 또 알고 있는가? 살아 계십니다. Sebuah informasi yang sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat buat Chong karena ia sendiri sudah tahu, bahkan tahu di mana Putri Sohe saat ini. Sedangkan Moyong sendiri saat ini sedang mengunjungi Gemhuadan untuk memberitahukan niatnya bekerja sama dengan Raja Bojang. Gemhuadan sempat menolak karena sekali pengkhianat tetap pengkhianat. 게다가 왕이 우리를 도와준다 합니다. 공주님의 안전이 우선입니다. 이 영원한 배신자 아임메? Namun situasi mereka saat ini benar-benar sedang sulit. Apalagi badan Joye sudah mulai mencurigai keberadaan mereka. Setelah Moyong pergi, Sosabun ingin Boci dan Dalgi mengawasi Moyong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 오늘부터 너와 달기는 공주님을 따라다녀라. 예. Suatu malam, Chong memanggil Moyong secara pribadi. Sekali lagi ia menanyakan identitas asli Moyong. Tapi Moyong tetap berusaha menutupi kebohongannya walaupun Chong sudah tahu semuanya. 넌 저는 Saat Moyong hendak pergi, Chong mengatakan, "Matamu sudah tidak seperti mata orang yang aku kenal." Dari sana, Moyong tidak bisa menutupinya lagi. 그 눈은 내가 알던 눈이 아니 당신의 정체도. Moyong justru mengakui perkataan Chong karena mata orang yang Chong kenal dahulu telah mati. Dan kini ia hanya bisa menggunakan tatapannya untuk balas dendam. 복수만을 위해 사는 사람이 맞습니다. Hal yang sama juga dirasakan Chong setelah mendengar kabar kematian orang yang paling ia cintai. Keduanya sama-sama menjadi pribadi baru yang hanya ada pedang di antara mereka. 총각과 나 사이 Boci dan Dalgi yang mengawasi mereka sudah siaga saat tahu identitas Tuan Putri mereka akan terbongkar. Namun mereka tidak jadi menyerang karena Chong melepaskan Moyong dan memintanya untuk pergi sebelum mereka berdua saling beradu pedang. 가십시오. Sayangnya percakapan mereka didengarkan oleh Nam Seng, si paling nguping percakapan penting. Ia ingin membunuh Moyong seketika. Beruntung Boci dan Dalgi mengalihkan perhatian dengan anak panah berisikan ancaman untuk ibu Chong yang mereka sandra. Jadi sebenarnya ibu Chong hanya menghilang. Lalu Boci dan Dalgi diam-diam menyandranya tanpa persetujuan anggota Gemhuadan lainnya. Itu semua mereka lakukan sebagai jaminan jika Tuan Putri mereka dalam bahaya. 공주님이 그렇게 잡혀있는데 삼촌한테 어떻게 말할 건데? Sementara itu Moyong pun hidup sebagai wanita lagi bersama dengan Mosul walaupun keduanya tampak tidak akur karena sama-sama menyukai Chong. Badan Joye juga akan menutupinya dari Yeon Ge-somun sebagaimana usulan Nam Seng yang sepertinya punya niatan tersendiri nih. 총관이 왜 아버지께 비밀로 하려? Walaupun begitu, Moyong sama sekali tidak memiliki kebebasan karena Chong memerintahkan Mosul, Taepyung, dan Chiwo untuk terus mengawasinya. Ruang gerak Moyong sangat sempit untuk bisa memberi kabar pada Gemhuadan. Alhasil, ia pun minta bantuan Raja Bojang untuk mengirimkan surat yang berisikan situasinya saat ini dan juga melarang Gemhuadan bermain kotor dengan melibatkan ibu Chong yang tidak bersalah. 달기라는 아이에게 이 서신을 전해주십시오. 금화단에서 그런 치산수를 쓰다니. Sayangnya pertemuan Moyong dan Raja diketahui oleh Mosul dan melaporkannya pada Chong. Dengan informasi tersebut, Mosul berharap bisa mendapat hati Chong. Tapi itu hanyalah harapan palsu. 그만 들어가 보거라. Chong sendiri berusaha mencari taktik agar bisa menyelamatkan ibunya dan Moyong sekaligus. Ia menyetujui tawaran Gemhuadan untuk menukar tawanan masing-masing. 공주님과 연충 어머니를 맞바꾼다. Chong membawa Moyong agar bisa berjuang bersama Gemhuadan. Tapi Gemhuadan justru mengkhianatinya. Mereka tetap menyandra ibu Chong dan berniat untuk membunuh Chong juga. 우리는 조이부 총괄의 목이 필요합니다.
Chong kewalahan karena melawan puluhan orang seorang diri. Di lain sisi, pasukan badan Joye juga berhasil membekuk Jilego menjadi tawanan mereka. Moyong sangat kecewa karena Gemhua dan kini berubah dan tidak mendengarkan larangannya. Namun bagi So Sabun, itu semua karena situasi yang menuntut mereka untuk berubah. 변하신 겁니까? 변한 것이 아니라 상황이 변한 것이옵니다. Moyong pun bergerak seorang diri. Ia mendesak Dalgi untuk memberitahu lokasi Ibu Chong. Moyong membebaskannya dan menunjukkan sebuah tempat yang sering ia kunjungi agar bisa menemui Chong di sana. Namun hal itu diketahui oleh Jiwo, orang yang berpihak pada Namseng. 오른쪽에 작은 새길이 나 있습니다. 기다려주세요. Setelah berhasil membebaskan Ibu Chong, Moyong ingin membebaskan Chong agar bisa bertemu ibunya. Namun luka Chong membuatnya tidak bisa pergi. Akhirnya mereka bermalam sampai kondisi Chong mendingan. Sayangnya mereka kepergok So Sabun dan Chong kembali ditangkap. 마당 거치에서 가장 가까운 창고로 옮겨라. Di lain sisi, Namseng dengan liciknya mengarang cerita dan menuduh Chong berpihak pada Gemhua dan ia juga memberitahu identitas asli Moyong yang tidak lain adalah Putri Sohe yang Chong sembunyikan. Mosul yang ada di sana berusaha membela Chong karena Chong juga pernah memerintahkannya untuk mengawasi Moyong. Namun Mosul justru mendapat kemarahan Yeonge Somun karena tidak segera lapor. 소무영을 특별히 지켜보라 했습니다. 그걸 알아채지 못한 너희들도 Beruntung Jang Po meluruskan fitnah Namseng dan mendapat kepercayaan untuk mengelola badan Joyi sementara. Hal itu membuat Namseng gigit jari mengira dirinya lah yang akan jadi pengganti Chong. Nah kan baru tahu rasa loh. 장포 교관에게 일임한다. 예, 대망리지. Namseng melampiaskan kemarahannya pada Gilbo yang menolak untuk memberi kesaksian palsu keterlibatan Chong dengan Gemhua dan ia bahkan dengan brutal membunuh Gilbo. Sogu yang ketika itu lewat tidak menyangka pengkhianatannya membuat rekan seperjuangannya mati sekejam itu. Berbeda dengan Gemhua dan Moyong justru membebaskan Chong yang sebelumnya ditangkap lagi. Alasannya adalah ia baru tahu apa yang Chong lakukan di hari pemberontakan karena saat itu ia sedang down banget. 그게 무슨 소리입니까? 아버지의 편에 섰던 것이 아니오. Keduanya sebenarnya sama-sama ingin saling melindungi, tapi kini semua sudah tidak ada artinya lagi. Setelah bebas, Chong langsung mengunjungi kuil tempat ibunya bersembunyi. Kuil itu tidak lain adalah tempat Moyong memanjatkan doa untuk ayah dan adiknya. 제가 종종 들르는 남자입니다. Baik Chong maupun ibunya sangat bahagia. Alasan ibu Chong meninggalkan putranya adalah karena ambisi Chong yang ingin bertemu dengan ayah kandungnya. Ia merasa akan jadi beban jika terus berada di samping Chong. 너를 보내기로 했을 때 두 사람에게 해가 되지 않는 일은. Melihat pencapaian putranya, ibu Chong sangat bangga. Chong lalu kembali ke badan Joye menemui ayahnya untuk mengabarkan kondisi ibunya. Tapi kebebasan Chong membuat Yeonge Somun mencurigainya. 그럼 와줄 인질이 되어줄 거라 생각했어. Selain itu, Mosul juga memanfaatkan kedatangan Chong agar bisa menikah padahal situasi saat ini sedang kacau balau. Bagaimana tidak, Yang Moon yang kini diangkat jadi Perdana Menteri berkat mendapat kepercayaan Yeonge Somun, padahal sebenarnya berpihak pada Raja Bojang, diam-diam menggerakkan ribuan pasukannya dan membuat geger badan Joyi. 평양성으로 출발했다는 첩보입니다. 군사를 움직일 수는 없는 법. 제대로에 내정된 양문 장군 말이더냐. Rupanya ia akan bergabung dengan pemberontakan Gemhua dan atas perintah raja yang sebelumnya sempat berseteru dengan Moyong. Tapi Moyong tidak punya pilihan lain karena ia juga membutuhkan Raja Bojang. 양문에 사병을 보내준다 하지 않았? 계획대로 일을 진행할 것입니다. Moyong ingin menjadikan ini sebagai misi terakhirnya. Bahkan ia sama sekali tidak goyah saat Chong mencoba memperingatinya
tidak ada kesempatan untuk mengalahkan badan Joye karena mereka sudah mengetahui rencana Gemuadan. 무슨 할 말이 있는 겁니까? 대망 리즈를 이길 순 없을 것이다. 모든 계획을 알고 있다. Setelah diskusi panjang, kedua belah pihak sudah bersiap untuk pertempuran. Gemuadan siap mati demi Goguryeo mereka dulu, sedangkan badan Joye siap mati demi keluarga masing-masing. 가족을 위해 죽는다 여겨라. 칼을 듭시다. Moyong bertugas untuk menghabisi Yeonge Somun. Ia bekerja sama dengan Raja Bojang untuk menahan Yeonge Somun di istana saat badan Joye bersiaga di kediamannya. Raja Bojang membuatnya hilang kesadaran dan Moyong langsung menghunuskan pedangnya. Tapi Yeonge Somun berusaha menahan. Moyong hanya bisa melukainya sedikit, lalu datanglah Chong untuk menghentikan. Moyong sangat marah dan kabur dengan perasaan kecewa setelah apa yang ia siapkan selama ini gagal. Sedangkan Raja tidak bisa membunuh Yeonge Somun karena ia tahu lawannya itu akan bangkit lagi dan Goguryeo tidak bisa hidup tanpanya. 죄가 없는 고구려가 Pemberontakan kali ini dikategorikan gagal. Walaupun beberapa dari anggota Gemuadan dapat membunuh menteri pengikut Yeonge Somun, tapi Bochi tertangkap, sedangkan Chong sengaja meloloskan Moyong yang kabur. Keesokan harinya, Namseng menuntut penjelasan Chong yang melepaskan musuhnya. Selain itu, orang nyebelin itu juga menuntut Yang Mun yang menggerakkan pasukan. Yang Mun dengan tegas menentang kepemimpinan Yeonge Somun yang tirani, bahkan melangkahi kedudukan raja. Tapi Yeonge Somun tidak dapat mengampuninya. Ia langsung membunuh Yang Mun di hadapan raja sekaligus sebagai peringatan. 고구려의 뜻을 보시죠. Selain itu, badan Joye juga memperketat pengamanan. Tapi Chong berhasil meloloskan Moyong dengan bantuan Jangpo yang selalu mendukungnya. Chong menyembunyikannya di kuil tempat ibu Chong tinggal. 드시고 하시죠. Mereka bertiga tinggal beberapa hari di kuil tersebut dan tampak jelas kebahagiaan dan kedamaian di sana. Ibu Chong juga mengajari tentang ikhlas dengan memberikan kalungnya. Momen haru kayak gitu emang enak banget dilihatnya. 다 내려놓았습니다. Namun kepergian Chong membuat Namseng memanfaatkan momen untuk meyakinkan ayahnya jika Chong terlibat dalam kelompok pemberontakan. Ia tidak ingin diremehkan lagi dan akan menunjukkan seberapa besar ambisinya. 형님이 아버님을 배신했다는 증거. 제가 어떤 증거를 가져야 믿으시겠습니까? Ia mendatangi kuil tempat tinggal ibu Chong dan Moyong di sana saat Chong kembali ke badan Joye. Ia menyeret paksa Moyong dan dengan kejam menghunuskan pedangnya ke arah ibu Chong. Satu-satunya wanita yang paling Yeonge Somun cintai. 아주 닮았어. Duka itu menyelimuti Chong, begitupun dengan Yeonge Somun. Tapi Namseng dengan sok tidak bersalahnya menganggap benar perbuatannya dengan menghabisi siapapun yang berusaha melindungi pengkhianat. Dan yang bikin gregetan, Yeonge Somun menutupi perasaannya dengan membenarkan keputusan Namseng, tanpa memikirkan betapa marahnya hati Chong yang terus berusaha menahan. 그게 누구라 할지라도 편의 선자에게 기다리는 것은 Yeonge Somun juga menuntut Raja agar kembali berpihak padanya dan membangun kerjasama. Raja dengan berat hati harus bisa menuntut Moyong yang disidang bersama dengan Bochi. Yeonge Somun langsung memerintahkan Namseng untuk mengeksekusinya. Namun Bochi berusaha mengalihkan dan menjadi sasaran darah dingin Namseng. Belum puas dengan hal itu, Namseng juga ingin menghajar Moyong agar memberikan kesaksian
keterlibatan Chong dengan kelompok pemberontak. Namun Yeon Ge-somun memerintahkan Chong untuk menyiksa Moyong sendiri sebagai bukti ketidakterlibatannya sekaligus mendapat informasi Geumhwa Dan lebih dalam. 너에 대한 모든 의심이 풀릴 것이다. Chong membulatkan tekadnya karena tidak mudah untuk menyakiti wanita yang ia cintai. Chong mencambuknya dengan kuat, tapi Moyong tetap tutup mulut sampai kalung pemberian ibu Chong terjatuh. Hal itu melemahkan hati Yeon Ge-somun dan ingin segera menyelesaikan. 그만 멈춰라. Namseng masih tidak terima dan berisik. Yeon Ge-somun langsung memutuskan untuk memenggal Moyong 3 hari kemudian. Jang Po sebagai teman lama Yeon Ge-somun bisa tahu jika ibu Chong adalah penyesalan terbesar Yeon Ge-somun karena tetap tidak bisa menjaganya walaupun sudah berkorban untuk melepaskannya sejak dulu. 후회하고 있는 일이 있지 않습니까? 충이가 반복하도록. Selama di penjara, Moyong hanya teringat akan pengorbanan anggota Geumhwa Dan yang ikut berjuang bersamanya. Berbeda dengan Chong yang melampiaskan perasaan bersalahnya karena tidak bisa melindungi 2 wanita tercintanya dengan berlatih pedang. Namun seakan tidak mau melihat Chong tenang, Namseng mendatanginya dengan congkak untuk merendahkan ibu Chong. 단 한 번도 형이라 생각한 적이 없어. 그래서 내 어머니를 그렇게 쉽게 죽였는. Bukan hanya itu, ia sengaja menyulut emosi Chong dengan menjadikan Moyong sasaran selanjutnya. Chong sudah tidak tahan lagi dan langsung menghajarnya. Beruntung Jang Po dan Tae Pyung melerainya. Kalau tidak, mungkin Namseng sudah mati. Kalau kalian ketemu orang kayak Namseng gitu, enaknya diapain ya guys? Sementara itu, Chong yang baru menyadari jika kekuasaan tidak menjamin orang terdekatnya selamat, memutuskan untuk mundur dari jabatan. Namun Yeon Ge-somun menahannya. 물러나고 싶습니다. 총관직에서 물러나겠습니다. 가만히 있거라. Chong mendatangi Moyong di penjara. Ia berjanji akan melindunginya. Chong mengesampingkan harga dirinya untuk meminta bantuan Geumhwa Dan agar dapat membantunya membebaskan Moyong. 내가 공주를 구해낼 것이오. Jang Po yang selalu setia pada Chong juga ikut membantu. Tepat saat badan Joye berpesta, Jang Po memasukkan para gisaeng untuk menyelundupkan Dalgi. Saat para penjaga teler, Moyong berhasil keluar dengan menyamar jadi salah satu gisaeng. 우리가 지나치십니다. 이놈 봐라요. Di luar, Chong sudah menunggunya. Situasi mereka benar-benar sulit. Dengan ketulusan Chong, Moyong takut kehilangan tujuan utamanya untuk balas dendam. Namun di balik itu, mereka sama-sama tidak bisa melepaskan satu sama lain. 내가 복수를 포기한다면 당신이 멈추어만 준다면. Beruntung kaburnya Moyong tidak terlalu menarik perhatian Yeon Ge-somun karena ia harus fokus pada peperangan melawan Tang sebentar lagi. Yeon Ge-somun mempercayakannya pada Chong yang memiliki pengalaman perang lebih banyak dibandingkan Namseng. 변성 지시를 해놓았습니다. 연남생 부총관에게도. Namun Namseng tidak bisa menerima hal itu. Ia curhat ke Mosul yang tidak lain adalah sahabat lamanya. Mosul justru ingin menyadarkan Namseng jika ia memang perlu belajar lagi. Namun ambisi Namseng semakin besar. Ia ingin menunjukkan pada ayahnya yang selama ini selalu meremehkan. 다른 게 되고 싶어졌어. 생각이 바뀌었다. 아버지 같은. Selama Chong dan Yeon Ge-somun di medan perang, Namseng berusaha mendekati raja agar bisa mengangkatnya jadi panglima besar suatu saat nanti. Saat Chong dan Yeon Ge-somun kembali dengan kemenangan, situasi sudah banyak yang berubah berkat pergerakan Namseng. Ia berhasil menarik raja dan Jenderal Doso berada di pihaknya. Bukan hanya itu, Namseng juga menjebak Moyong dengan nama Chong agar bisa menculiknya dari persembunyian.
Ia menawarkan kesepakatan dengan Moyong agar bisa menghabisi nyawa ayahnya sendiri dengan menjadikan Moyong istrinya. Rencana kudeta itu juga diketahui Mosul sebagai teman curhat Namseng. 공주를 납치해서 가짜 왕도 물리치고. Moyong pura-pura setuju aja. Kalau bisa membunuh Yeon Gesomu dengan mudah, kenapa tidak? Tapi untuk jadi istri Namseng, jangan ngarep deh. Moyong menyembunyikannya dari Gemuwadan dan menjalankan misi seorang diri. 대망리지인 나와 네 뜻대로 되지는 않을 것이다. Sedangkan Chong yang berusaha menemukan Moyong karena mengkhawatirkannya, justru dijebak Namseng yang memaksakan diri mendapatkan bukti keterlibatan Chong dengan para pemberontak. Bukan hanya Chong, Jang Po juga ikut terseret. Tapi Jang Po justru mengaku bertindak seorang diri demi tawaran emas Gemuwadan. Jang Po pun ditahan agar Chong dapat melindungi Yeon Gesomun dari kelicikan Namseng. 아버님은 누가 지키겠습니까? 이 정도로 증거가 나온 이상. Sedangkan Namseng sendiri berusaha menggoyahkan hati ayahnya dengan berlagak sok menyedihkan karena tidak pernah dipercaya. Namseng sudah tidak takut lagi karena pengikutnya sudah semakin banyak. Salah satunya adalah Jenderal Doso. 날 도우시지요. 내 이름도 이 안에 있어. 함께하기로 한 장군들의 이름이 적혀 있어. Mosul sebagai putri sekaligus sahabat lama Namseng yang tahu seperti apa sosok Namseng sangat mengkhawatirkannya. Namun kekhawatiran itu sia-sia karena Jenderal Doso yakin Namseng akan menang kali ini. 네가 이 애비를 도와야 하지 않겠느냐. 내 생각에 이번엔 Bukan hanya Jenderal Doso, Raja Bojang juga sudah membulatkan tekadnya untuk mendukung Namseng. Mosul sangat frustasi, ia mendatangi Moyong untuk mengakhiri semua kekacauan yang terjadi dengan membunuhnya. Tapi belum juga ia merenggut nyawa Moyong, Namseng sudah menghunuskan pedangnya lebih dulu untuk membunuh sahabat lamanya tersebut. 배고 이리도 마음이 아픈 것은 Badan Joye menemukan Mosul dalam keadaan sekarat. Mereka bisa menebak siapa pelakunya. Di sisa energi yang dimiliki Mosul, ia memberitahukan rencana Namseng secara sekilas. Namun, Chong justru mengkhawatirkan Moyong. Mosul pun mati masih dengan cintanya yang tidak terbalas. 대체 어찌된 일이냐? 공주는 어디로 간 것이냐? Sementara itu, Moyong yang Chong khawatirkan justru mencampakannya. Chong tahu kekasihnya sudah tertipu Namseng. Lalu muncullah Namseng dengan segerombol pasukan yang siap membekuknya. Bukan hanya itu, Namseng juga mengumumkan rencana pernikahan mereka. Chong ditangkap dan Moyong hanya bisa minta agar Chong tidak dibunuh. Itu saja agar bisa mengikuti rencana Namseng. 그를 죽여서는 안 돼. Keributan tersebut diketahui oleh Gemuwadan, namun mereka tidak percaya jika putri masuk ke dalam tipu daya Namseng. Mereka curiga putrilah yang sedang menipu lawannya. Perkiraan Gemuwadan akan terbukti saat hari parade militer di mana Namseng akan didelegasikan ke luar kota sebagai gubernur. 내일이구나. Sebelum itu, Moyong menemui Raja Bojang untuk berpamitan. Ia ingin menitipkan Goguryeo pada Raja Bojang yang ia percayai bisa menjadi raja yang bijaksana. Kepercayaan Moyong seakan menggoyahkan raja. Ditambah lagi Yeon Gesomun juga mulai mempercayainya juga. 폐하를 믿습니다. Setelah menemui sepupunya, Moyong menghampiri Chong dengan tujuan yang sama, yaitu berpamitan meninggalkan Chong tanpa memikirkan bagaimana perasaan Chong yang ia tinggalkan. Waduh, mau kemana nih si Moyong? Bukannya dia harus membunuh Yeon Gesomun sekarang? Ya, itu adalah bagian awal dari rencana tersebut. 마지막으로 Moyong bergegas menuju aula yang sudah kacau karena Namseng menodongkan pedangnya ke arah Yeon Gesomun saat membacakan surat perintah tugasnya. Persis sebagaimana pemberontakan Yeon Gesomun dahulu.
Semacam karma gitu ya guys. Tapi bedanya Moyonglah yang bertugas membunuh Yoon Ge Somun. Peluang sudah di depan mata, namun sebelum Moyong mengayunkan pedangnya, Yoon Ge Somun sudah siap mati karena yang ia lakukan selama ini demi Goguryeo. Ayah Moyong atau raja terdahulu ingin hidup berdampingan dengan bangsa Tang, tapi Yoon Ge Somun tidak setuju karena hanya pedang yang bisa melawan mereka dan ia sudah membuktikannya selama ini. 그들과 함께 살 수 있는 방법을 100년을 칼의 힘으로 버텨온 나라. Perkataan itu membuat Moyong berubah pikiran. Ia berbalik dan memberikan pesan terakhirnya untuk mengakhiri pertumpahan darah dan menarik pedangnya untuk menggorok lehernya sendiri. Sebelum pedang itu merenggut nyawa Moyong, Chong tiba-tiba menghentikannya dengan tubuh penuh luka karena melawan para pengawal. Melihat rencana awalnya gagal total, Namseng menuntut janji raja yang akan menjadikannya panglima besar. Namun, Raja Bojang juga mengkhianatinya. Namseng menyalahkan Moyong karena sudah mengacaukan rencananya. Ia menusukkan pedangnya ke arah Moyong, tapi Chong tiba-tiba berbalik untuk menghadang pedang tersebut sekaligus mengorbankan dirinya. Chong berhasil menepati janjinya untuk menyelamatkan Moyong dengan berpesan agar Moyong tetap berjuang. Moyong menolaknya dan langsung menantang Namseng, bukan untuk membalas tapi untuk mengantarkan nyawa menemani kekasihnya. Moyong berhasil mengabulkan keinginan Chong untuk hidup bersama. Bukan hanya hidup, bahkan mati pun mereka so sweet. Semua orang tertegun dengan kesaksian cinta sehidup semati mereka. Drama pun tamat dengan disusul kematian Yoon Ge Somun, hancurnya Goguryeo, kematian Yeon Namseng dan Raja Bojang beberapa tahun setelahnya. Terima kasih sudah mampir di channel Zona Drama. Boleh dong ketikkan komentar untuk review drama selanjutnya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kamsahamnida.